Yang nomor dua adalah pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita? Pertanyaannya. Nah, sebenarnya bagi kita itu yang merasa beriman atau takwa, maka sudah barang tentu untuk memastikan bahwa Quran itu adalah jalan hidupnya. Di dalam Quran dijelaskan masalah fungsi bagi Quran. Kita lihat dalam Quran surat 2 ayat 185, ini berkaitan juga fungsi Quran dan juga berbicara tentang masalah poso. Poso ini nanti insya Allah bulan Februari tanggal 18 insya Allah. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Utawi iku bulan Ramadan yaiku kang tenturono ing dalam bulan Ramadan mau apa Al-Qur'an. Jadi Quran ini diturunkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Wabayi nanti minal huda dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk, wal furqan lan pembeda antarane hak lan batil. Ini fungsi. Tapi kita nggak bicara ini nanti kelamaan nanti. Jadi intinya di sini fungsinya adalah sebagai hudal linnas, sebagai bayan, sebagai penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian fungsi yang lain adalah sebagai sifat. Sifat itu apa? Obat. Oke. Sifat itu merupakan obat, merupakan penawar. Ada di dalam Quran surat 17 ayat 82. Dan kami turunkan wa nunazzilu minal Quran lan ingsun nuruno Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi ini sebagai sifat. Nah, sifat ini salah satu contoh apa? Sebagai alat untuk bisa dipakai untuk ruqyah bisa. Pada suatu hari rombongan Rasulullah itu dalam perjalanan, lalu mereka berhenti di suatu perkampungan. Nah, di suatu perkampungan itu ternyata kepala sukunya sakit. Lalu datanglah kepada rombongan para sahabat tadi seorang budak yang memberitahu bahwa pemimpinnya sedang sakit. Siapa yang bisa mengobati? Dengan ruqyah. Akhirnya ada salah satu yang berdiri lalu mengikuti budak itu untuk menjumpai pemimpin itu tadi, dan kemudian setelah diobati sembuh. Lalu dia diberi hadiah 30 ekor kambing beserta susunya. Nah, setelah itu dia kembali kepada rombongannya tadi. Ditanya oleh mereka itu, apakah kamu meruqyatnya tadi? Jawabnya tidak. Saya tidak meruqyat, tetapi saya bacakan Al-Fatihah. Dan ternyata sembuh. Dan diberi hadiah dengan 30 ekor kambing beserta susunya. Lalu para sahabat yang lain mengatakan, sudah jangan diodek-odek secara Jawa ini. Tanyakan dulu kepada Rasulullah perihal yang kita kerjakan ini. Nah, maka setelah sahabat tadi sampai di Madinah dan bertemu kepada Rasulullah, diceritakanlah peristiwa itu tadi. Akhirnya Rasulullah tidak memarahi dan tidak melarang, bahkan istilahnya dibolehkan. Bahkan Rasulullah juga minta bagian daripada 30 ekor kambing tadi. Ini menunjukkan Quran bisa dipakai untuk sifat. Ya. Al-Fatihah termasuk sifat. Al-Fatihah kan nama surat aja. Kebetulan diletakkan di nomor 1. Gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kitab Quran itu tidak diragukan lagi di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang beriman. Dalikal kitabul la raiba fihi. Ciri orang beriman itu apabila diseru kepada Allah maupun Rasulnya, maka kewajibannya adalah taat
tidak menolak. Ayatnya begini. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Satemene ucapane wong iman ku nalikane den seru ilallahi wa rasulihi marang Allah lan rasulnya liyahkuma supaya dheweke ngukumi bainahum ing antarane dheweke kabeh ayakulu ing yen to dheweke ngucap sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Artinya ya Allah kula taat. Tidak sami'na wa asoina. Kami dengar, kami mendurakai. Tapi sami'na wa ata'na. Wa ulaika lan wong kaya mengkono-mengkono iku humul muflihun wong kang bejo. Ini karakter orang beriman. Nah, bagaimana kita ukur diri kita? Bagaimana ketika orang menyodorkan kepada kita Quran, terus kita mencak gak masuk kriteria. Ya, jadi orang beriman itu begitu. Nah ini kalau kita hayati, kalau kita praktekkan, maka akhlak kita adalah akhlak Qur'ani. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah itu akhlaknya Quran. Jadi menerapkan Quran. Kon, itu masalah. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Nah, kita lihat indikator kita. Orang beriman itu kayak apa? Oh, gak kayak ngono ya Dewi ya. Dan cocokkan. Itu adalah kalamnya Allah. Dicocokkan sebagaimana apa yang dikatakan Allah. Kalau disuruh kepada aturan Allah dan aturan Rasul, jawabnya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Oke, pertanyaan ketiga. Sudah ya. Sumbangan apa yang sudah kita berikan untuk perjuangan Muhammadiyah? Angel ini. Ya. Dari sebulan yang lalu adalah hari kelahiran Muhammadiyah dan kita juga memperingatinya. Substansi daripada peringatan itu ya, substansi daripada peringatan itu adalah apa? Substansi kalau kita memperingati Maulid Nabi itu apa? Miladnya Muhammadiyah. Apa substansinya yang bisa kita ambil? Sama dengan orang memperingati hari kelahiran baginda Nabi. Substansinya apa? Supaya kita termotivasi oleh perilaku Rasulullah. Karena waktu itu di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam itu sedang berperang dengan tentara salib. Nah, orang-orang beriman itu lemah, semangatnya lemah. Lalu diperingatilah perjuangan Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu ketika berjuang akhirnya bangkit lagi semangatnya. Nah, semangat bangkit lagi akhirnya bisa berperang dengan orang-orang salib. Itu substansinya. Nah, ini sama dengan kalau kita memperingati Milad Muhammadiyah, substansinya apa? Bukan seremonial aja sebenarnya. Orang-orang rata-rata seremonialnya aja yang dikedepankan. Substansinya hampir lupa. Kalau kita melihat Muhammadiyah itu lahir, itu kan tidak lepas dari perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah ini? Nah, substansinya apa? Adalah termotivasinya semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah dengan harta dan jiwanya. Jadi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak sekedar dengan semangat, tidak sekedar dengan tenaga, tapi dengan hartanya juga. Ini berjuang. Ya. Hal ini sesuai dengan ayat Quran. Perjuangan itu ternyata perjuangan dengan harta dan jiwa. Maka harapannya adalah sumbangan yang kita berikan kepada Muhammadiyah sama dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tidak ada AC-nya tadi. Panas ya. Kurang mendek tadi.
Ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wong kang padha iman, hal adulukum. Maukah aku tunjukkan kepada kamu ala tijarotin, terhadap suatu perniagaan, suatu transaksi tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Allah memberitahukan kepada kita. Ya, mau tak tunjukkan suatu transaksi yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Napa transaksi ini Allah? Dilanjutkan oleh Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi. Yogi iman nanggone Allah lan iman nanggone Rasulullah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Sira kabeh padha berjuang, berjihad fi sabilillah ing dalam margine Allah, bi amwalikum wa anfusikum, kelawan hartamu lan kelawan awakmu. Harta dan jiwa. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kang kaya mengkono iku khairul lakum, luwih bagus kanggo sira kabeh in kuntum ta'lamun, lamun ana sapa sira kabeh itu ngerti. Maka saya matalan waktu itu ketika mendirikan sekolah, termasuk sponsor pendidikan itu juga termasuk Muhammadiyah. Karena sebelum negara ini ada, Muhammadiyah sudah ada. Membuat sekolah ketika kayak bayari guru gak ono, didolno barangi. Karena dia meyakini berjuang harta dan jiwa. Ini didolno barangi kanggo bayari guru-guru ini. Luar biasa. Nah ini termotivasi supaya kita bisa termotivasi dengan perjuangan itu. Nah, kalau kita tidak ada yang diperjuangkan tentang Islam ini misalnya, kita berada di aum sekolah, dan kita bisa memperjuangkan sekolah ini supaya menjadi besar. Karena kalau sudah menjadi besar nanti, si bayarannya akeh ya guru-guru. Ya kalau sekarang untuk bayaran masih, karena murid di bawah 300 itu masih rawat inap. Menurut ukuran Muhammadiyah. Jadi kalau murid itu sudah mencapai 700, itu baru sehat. Nah sekarang kita ini di Dewes goyang. Nah ini makanya diperjuangkan seperti itu. Nah itu bisa kita semangati dari pandangan guru ini, bagaimana menempatkan diri kita di dalam sekolah sebagai guru untuk membesarkan sekolah. Itu jadi penting. Ya. Kemudian ini keliru, bukan keliru, kurang. Bayarannya apa bayarannya? Bayaran di sisi Allah adalah yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, wa yudkhilukum, dan akan memasukkan kamu jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, wa masakina thayyibatan, dan rumah-rumah indah, fi jannati aden, di dalam jannah aden. Dzalikal fauzul adzim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Ayat ini yang dipakai Kiai Ahmad Dahlan, kenapa dia rela juga berkorban hartanya. Dan ini merupakan amal soleh. Kalau orang sudah seperti ini, namanya menolong agama Allah, Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu, wong kang padha iman, intan surullaha yansurkum. Lamun ono sapa sira kabeh itu nolong agamane Allah, nolong agamane Allah, yansurkum, yakti Allah bakal nolong sira kabeh. Wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukan kamu. Nah, maka rata-rata orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, pendiriannya kuat, tidak lemah. Kalau kita semakin jauh dengan aktivitas seperti itu, lemah. Karena yang ada di otak kita hanya dunia saja.
Nah dunia itu hati-hati. Dalam Quran disebutkan gini, carilah oleh kamu negeri akhirat, tapi jangan melupakan nasibmu di dunia. Jadi antara akhirat dan dunia harus imbang. Kalau dunia saja, maka akhiratnya pasti sedikit. Itu pasti. Ya, ini adalah membentuk semangat kita supaya kita tetap bersemangat di dalam hidup ini dengan perjuangan-perjuangan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kelima, apakah kita sudah memahami tentang Muhammadiyah? Halo?